Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'athana nabiyyana rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Gusrianto. Saya dari Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad, ittiba', taklid dan talfiq. Yang pertama yaitu ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa berasal dari kata ijtihada yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan. Jadi menurut bahasa, ijtihad ialah berusaha yang bersungguh-sungguh. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ijtihad adalah perbuatan istinbat hukum syariat dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad dengan usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, arti sempit ijtihad adalah qiyas. Selanjutnya yaitu mujtahid dan syarat-syaratnya. Imam Al-Ghazali menyatakan mujtahid mempunyai dua syarat. Yang pertama yaitu mengetahui dan menguasai ilmu syarak, mampu melihat yang zanni di dalam hal-hal yang syarak dan mendahulukan yang wajib. Yang kedua yaitu adil, menjauhi segala maksiat yang mencari sifat dan sikap keadilan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tingkatan mujtahid. Berdasarkan ijtihad yang dilakukan, ulama mengelompokkan mujtahid dalam beberapa tingkatan. Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Usul Al-Fiqh menyebut ada 6 tingkatan, yaitu yang pertama mujtahid mustaqil, yaitu mujtahid yang mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah, melakukan qiyas, berfatwa dan beristihsan, atau mujtahid yang mampu memberikan fatwa dan pendapatnya dengan tidak terikat kepada mazhab apapun, disebut juga mujtahid mutlak. Selanjutnya yang kedua yaitu mujtahid muntasib, yaitu mujtahid yang mempunyai syarat-syarat untuk berijtihad, tetapi ia mengabungkan diri kepada suatu mazhab dengan mengikuti jalan yang ditempuh oleh imam mazhab tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mujtahid fil mazhab, yaitu mujtahid yang mengikuti pendapat imam mazhab baik dalam hal-hal usul maupun furu'. Yang keempat, mujtahid murajjih, yaitu mujtahid yang mengistinbatkan hukum-hukum yang tidak diijtihadkan oleh para ulama sebelumnya. Sebenarnya mujtahid pada tingkat ini hanya mencari pendapat imam mazhab yang lebih kuat. Yang kelima yaitu mujtahid muhafidh, yaitu mujtahid yang mengetahui hukum-hukum yang telah ditarjih oleh para ulama sebelumnya. Kemudian yang keenam yaitu mujtahid muqallid, yaitu mujtahid yang hanya sanggup memahami pendapat-pendapat mujtahid lain, tidak mampu melakukan tarjih. Selanjutnya yang keempat, macam-macam ijtihad ad-dualibi, sebagaimana dikatakan Wahbah Az-Zuhaili pada tahun 594 Hijriah, membagi ijtihad kepada 3 macam. Yang pertama yaitu al-ijtihadul bayani, yaitu menjelaskan hukum-hukum syariah dari nas-nas syari'. Yang kedua yaitu al-ijtihadul qiyas, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan jalan menggunakan qiyas atas apa yang terdapat dalam nas hukum syari'. Yang ketiga yaitu al-ijtihadul istislah, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menggunakan ar-ra'yu yang disandarkan atas
istilah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ittiba. Menurut bahasa, ittiba berasal dari bahasa Arab, adalah masdar, kata bentukan dari kata ittiba'a yang berarti mengikuti. Sedangkan menurut istilah, ittiba adalah mengikuti pendapat seorang, baik itu ulama atau yang lainnya, dengan didasari pengetahuan dalil yang dipakai oleh ulama tersebut. Ibnu Qwaizi Mandat mengatakan, setiap orang yang engkau ikuti dengan hujjah dan dalil padanya, maka engkau adalah muttabi' atau orang yang mengikuti. Selanjutnya macam-macam ittiba. Yang pertama yaitu ittiba kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua yaitu ittiba kepada selain Allah dan Rasulnya. Selanjutnya yaitu tujuan ittiba. Dengan adanya ittiba diharapkan agar setiap kaum muslimin, sekalipun ia orang awam, ia akan ajaran agama Islam dengan penuh keyakinan, pengertian, tanpa diselimuti keraguan sedikit pun, atau amal jika dilakukan dengan penuh keyakinan akan menimbulkan keikhlasan dan kekhusyukan dan kehusyuan, merupakan syarat sahnya suatu ibadah atau amal yang dikerjakan. Selanjutnya yaitu hukum ittiba. Seorang muslim wajib ittiba kepada Rasulullah SAW dengan menempuh jalan yang beliau tempuh dan melakukan apa yang beliau lakukan. Begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan setiap muslim agar selalu ittiba kepada Rasulullah SAW. Di antaranya firman Allah, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Imran ayat 32. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang taklid. Kata taklid, fi'ilnya adalah qallada, yukallida, taqlidan. Artinya mengulangi, meniru, mengikuti. Ulama usul fikih mendefinisikan taklid, penerimaan perkataan seseorang dengan tidak mengetahui dari mana asal kata itu. Menurut Muhammad Rashid Ridha, taklid ialah mengikuti pendapat orang yang dianggap terhormat dalam masyarakat serta dipercaya tentang suatu hukum agama Islam tanpa memperhatikan benar atau salahnya, baik atau buruknya, manfaat atau mudarat hukum itu. Contohnya di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua yaitu hukum taklid. Yang pertama, taklid yang haram. Taklid yang haram yaitu ulama sepakat haram melakukan taklidin. Taklid ini adalah 3 macam. Taklid semata-mata mengikuti adat, kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orang dahulu yang bertentangan dengan Al-Quran Al-Hadis. Taklid kepada orang tua, orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya, seperti orang yang menyembah berhala tetapi ia tidak mengetahui kemampuan, keahlian atau kekuatan berhala tersebut. Selanjutnya itu taklid kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedangkan yang bertaklid mengetahui bahawa perkataan atau pendapat itu salah. Selanjutnya yaitu taklid yang dibolehkan. Taklid yang dibolehkan kepada seorang mujtahid atau beberapa orang yang mujtahid dalam hal yang belum ia ketahui hukum Allah dan Rasulnya yang berhubungan dengan kebenaran masalah yang diikuti itu. Ulama muta'akkirimin dalam kaitan bertaklid kepada iman membagi kelompok masyarakat ke dalam 2 golongan. Yang pertama itu golongan awam atau orang yang berpendidikan wajib bertaklid kepada salah satu pendapat dari keempat mazhab. Yang kedua yaitu golongan yang memenuhi syarat-syarat berijtihad sehingga tidak dibenarkan bertaklid kepada ulama-ulama. Selanjutnya yaitu taklid yang diwajibkan. Wajib bertaklid kepada orang yang perkataannya dijadikan sebagai dasar hujjah, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Ada 3 pendapat imam mazhab tentang taklid. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah pada tahun 80 sampai 150 Hijriah. Beliau merupakan cikal bakal ulama fikih. Beliau mengharamkan orang mengikuti fatwa jika orang itu tidak mengetahui dalil dari fatwa itu.
Yang kedua yaitu Imam Malik bin Anas. Pada tahun 93 sampai 179 Hijriah, beliau melarang seseorang bertaklid kepada seseorang walaupun orang itu adalah orang berpandang atau mempunyai kelebihan. Setiap perkataan atau pendapat yang sampai kepada kita harus diteliti dahulu sebelum diamalkan. Selanjutnya yang ketiga itu Imam Asy-Syafi'i pada tahun 150 sampai 204 Hijriah. Beliau murid Imam Malik. Beliau mengatakan bahawa beliau akan meninggalkan pendapat pada setiap saat ia mengetahui bahawa pendapatnya itu tidak sesuai dengan hadis Nabi. Selanjutnya yaitu Imam Hambali pada tahun 1164 sampai 241 Hijriah. Beliau melarang bertaklid kepada imam manapun dan menyuruh orang agar mengikuti semua yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sedang yang berasal dari tabi'in dan orang-orang yang sesudahnya agar diselidiki terlebih dahulu mana yang benar diikuti dan mana yang salah ditinggalkan. Dan yang terakhir yaitu talfiq. Talfiq secara bahasa berarti menyamakan atau merapatkan dua tapi yang berbeda. Sedangkan menurut istilah, talfiq ialah mengambil atau mengikuti hukum yang suatu peristiwa atau kejadian dengan mengambilnya dari berbagai macam mazhab. Kebanyakan ulama membagi talfiq menjadi dua, yaitu mengambil pendapat yang paling ringan di antara mazhab-mazhab dalam beberapa masalah yang berbeda. Mengambil pendapat yang paling ringan di antara mazhab-mazhab dalam satu masalah. Talfiq seperti ini tidak dibenarkan. Berikut adalah pendapat ulama mazhab. Para ulama dalam menanggapi masalah talfiq terbagi kepada beberapa kelompok. Yang pertama itu Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Al-Jalalui Mahalli berpendapat tidak boleh. Selanjutnya yaitu ada yang mengatakan boleh dengan syarat seperti Al-Izzuddin Ibni Abdi Salam. Beliau berkata, manusia sejak dari zaman sahabat hingga lahir mazhab bertanya tentang apa yang mereka perlukan kepada ulama yang berbeda pendapat tanpa ada teguran dari siapapun, baik itu mengikuti yang mudah-mudah saja ataupun ia mengikuti yang berat. Yang ketiga yaitu Ibnu Athhar berkata, kesimpulannya boleh talfiq, boleh mencari-cari yang mudah. Cuman jangan mencari-cari yang mudah itu dalam suatu hukum yang diperboleh dari dua ijtihad. Yang terakhir yaitu Al-Kamal Ibnu Human dan Ibnu Amiril Hajj berpendapat bahawa talfiq boleh tanpa batasan. Lebih lanjut mereka mengatakan kita tidak boleh menghalangi seseorang mengikuti yang mudah-mudah, karena seseorang tersebut boleh mengambil mana yang mudah apabila dia memperoleh jalan untuk itu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.